Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-301 ini dengan para pemain Haryoko sebagai kurir, Arya sebagai Paserowo, Naryo sebagai Ajar Laksita, Bimo sebagai Prodo Sekar, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, M. Abud sebagai Ken Arok, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Yuli Mulyana sebagai Umat Durga, Naryo sebagai Presima, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ternyata, kurir itu mampu melakukan pekerjaannya dengan tanpa hambatan. Dia segera menemui pimpinan pasukan cadangan yang bersembunyi di dalam hutan itu. Tuan diminta untuk segera menyerbu sekarang juga, Tuan. Apa yang terjadi? Peperangan telah terjadi. Pasukan Kediri telah terdesak, Tuan. Gila, itu tidak mungkin. Ganter telah mendahului menyerang, Tuan. Dan Kediri yang tidak menduga belum siap untuk segera mengubah gelar pasukan. Kediri kocar-kacir, Tuan. Itulah sebabnya Gusti Tumenggung segera memerintahkan kepada saya untuk segera menghubungi Tuan. Benar-benar gila. Orang-orang Ganter benar-benar sudah gila. Baik, aku akan segera menyerbu. Kembalilah kau. Laporkan kepada Gusti Tumenggung Rana Padma. Pasukanku akan segera menyerbu. Baik, Tuan Senopati Paserowo. Maka demikianlah
Senopati Pasarawa yang memimpin pasukan yang bersembunyi itu segera menyiagakan pasukannya untuk segera berangkat. Namun tanpa setahu Senopati Pasarawa, sebuah kelompok yang tidak pernah dibayangkannya mulai bergerak justru di dalam jantung pasukannya sendiri. Seorang kurir telah datang. Apa katanya? Kediri Kocar-Kacir. Karena Ganter mendahului menyerang dan melakukan pendadakan yang tidak terduga-duga sama sekali. Lalu? Pasukan ini diperintahkan untuk segera menyerbu. Apa yang kita lakukan? Sesaat sebelum pasukan ini ikut menerjunkan diri menyerbu Ganter, kita membuka diri. Kita menyatakan diri kita yang sebenarnya. Nah, teman-teman para senopati yang berpihak kepadaku dan juga berpihak kepada Ganter, bersiaplah. Demikianlah beberapa orang senopati yang berhasil dihimpun oleh Senopati Ajar Laksita untuk berpihak kepada Ganter telah bersiap pula. Beberapa saat kemudian pasukan itu segera bergerak, didahului oleh pasukan anak panah yang dilindungi oleh pasukan Pertameng. Mereka bergerak ke arah barat, dan bulan memanjat semakin tinggi. Pasukan itu bergerak cepat dan tidak berapa lama kemudian mereka semakin dekat dengan peperangan yang terjadi. Dari kejauhan nampak api berkobar membakar gubuk-gubuk. Bukan gubuk milik orang Ganter, namun gubuk yang justru dibangun oleh orang-orang Kediri. Perang terus berkecamuk. Senopati Pasarawa membawa pasukannya semakin dekat dan semakin dekat. Pasukan itu benar-benar telah siap untuk melumatkan Kediri. Dan di saat itu pula terjadilah apa yang harus terjadi. Sebuah peristiwa alam yang tidak dapat tercegah, yang tidak terperhatikan oleh siapapun. Tiba-tiba saja cahaya temaram bulan purnama yang menerangi peperangan semakin pudar dan semakin pudar. Adalah seorang senopati prajurit yang justru dipimpin oleh Senopati Pasarawa yang memperhatikannya. Hei, lihat! Bulan purnama itu ditelan gerhana. Lihat, terjadi gerhana. Bulan itu ditelan raksasa. Bulan itu ditelan raksasa. Lihat, tinggal segaris titik. Gerhana bulan. Bulan purnama ditelan gerhana. Apa artinya ini? Jangan berhitung hari dan pasaran di saat seperti ini. Cepat ambil keputusan. Kita harus segera bertindak. Ya, ini saat yang tepat. Kita tunggu sesaat lagi sampai bulan purnama itu habis sama sekali. Ya, akhirnya garis bulan yang bersisa itu lenyap sama sekali. Dan medan pertempuran pun menjadi gelap gulita. Di saat yang demikian itu, tiba-tiba pasukan yang tertahan oleh pesona bulan yang dilanda gerhana itu terkejut ketika tiba-tiba terdengar sebuah teriakan lantang yang tidak diketahui dari mana dan dari siapa sebenarnya. Sekaranglah waktunya kita bergerak. Ayo, bergerak semuanya! Sekarang! Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Apa ini? Ada apa? Laknat setan pengkhianat. Perbuatan siapa ini? Perbuatan siapa ini?
Suasana di dalam pasukan itu tiba-tiba menjadi kacau balau. Tiba-tiba terdengar jeritan dari mana-mana. Kelompok prajurit yang berpihak pada Ganter bergerak dengan cepat, sehingga pasukan itu justru menjadi kacau balau. Terlambat mengetahui apa yang sebenarnya tengah terjadi. Hingga pada akhirnya, semua prajurit terdorong untuk mencurigai siapapun yang berada di dekatnya. Sulit sekali mengetahui siapa kawan dan siapa lawan. Pasukan cadangan milik Kediri itu benar-benar menjadi kacau balau. Di dalam kegelapan karena gerhana, masing-masing tidak mengetahui apa yang di dekatnya adalah kawan atau lawan. Sementara Ajar Laksita, Prodo Sekar dan beberapa senopati yang lain terus bergerak sehingga pasukan menjadi semakin kacau balau. Bahkan saling menyerang di antara sesama kawan sendiri. Yang terjadi kemudian adalah kekejaman sebuah peperangan yang tidak mengenal belas kasihan. Pasukan Kediri yang tidak melengkapi diri dengan kalimat sandi itu menjadi korban, satu demi satu berjatuhan. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Senopati Ajar Laksita terus bergerak dan bergerak bagaikan demit, menebar kematian. Apa yang telah terjadi, Kanarok? Bukan main. Aku tidak mengira jika pengaruh Ganter sedemikian tajam dan berakar kemana-mana. Lihat Kebo Ijo, pasukan yang baru saja datang yang bermaksud melibatkan diri itu justru saling membantai di antara sesama teman sendiri. Kenapa, Kanarok? Mudah ditebak. Di antara mereka tentu ada sekelompok prajurit yang memihak kepada Ganter. Dan di saat gelap gulita seperti ini, mereka bergerak. Oh, bukan main akibatnya. Dalam keadaan gelap, sangat sulit mengetahui siapa lawan dan siapa kawan. Jangan kata dalam keadaan gelap. Dalam keadaan terang benderang pun akan sulit membedakan lawan yang semula adalah kawan. Lalu bagaimana menurut perhitunganmu? Nampaknya pasukan yang baru datang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka justru sibuk mengurusi masalah yang timbul di antara mereka sendiri. Tumenggung Rana Padma tidak bisa mengharapkan bantuan dari mereka. Ganter menang. Kau yakin? Ya, aku yakin Ganter menang. Dan bulan purnama yang ditelan gerhana ini memihak kepada Ganter. Lihat saja nanti. Perang terus berkecamuk di medan laga yang sebenarnya. Rangka Lampitan beserta segenap pasukannya terus mendesak pasukan Kediri di bawah pimpinan Tumenggung Rono Padmo. Sementara di medan yang lain, pasukan yang baru saja datang justru dikejutkan oleh masalah yang timbul di antara mereka sendiri. Dan di saat itu pula, sebuah peristiwa lain yang tidak kalah besar tengah terjadi jauh di suatu tempat yang disebut Swambara Budura. Demikian gerhana datang, Brahmana Loh Gawe dan Bresima menyaksikan sebuah peristiwa yang luar biasa. Jagat Dewa Batara, Maha Kuasa yang Maha Agung, inikah candi itu? Benar-benar sebuah candi yang megah, sungguh sangat megah. Ya. Berbahagialah aku mendapat kesempatan untuk menyaksikan candi yang murca itu menampak lagi. Wah, bukan main Kakang Brahmana. Benar-benar sebuah candi yang megah. Ya, sebuah candi yang sangat besar telah menampakkan diri. Tabir perisai yang melindunginya koyak ketika bulan purnama ditelan gerhana. Iya, kita harus menyelamatkan candi ini, Sang Brahmana. Kita harus mencegah perempuan itu untuk menghancurkannya, meski secuil kecil. Mengapa perempuan itu belum terlihat melakukan apapun, Kakang Brahmana? Aku justru menjadi cemas. Ia akan berbuat lebih cepat. Dan Nyai Pinaka, ia masih duduk di tempatnya bersemadi. Ia tertawa. Iya. Nampaknya ia akan mulai menghancurkan candi dan tidak tercegah. Aku berhasil! Aku berhasil! Candi ini akan kuhancurkan! Candi ini akan aku hancurkan! Akan aku hancurkan! Lihat! Sebuah kejadian yang tidak terduga-duga terjadi, sebagaimana kemunculan candi dari tidak ada lalu ada. Maka tiba-tiba melesat sebuah candi yang tidak diketahui dari mana asalnya. Cahaya itu bagaikan bernyawa, melesat mengitari candi, dan kemudian berputar-putar mengelilingi tubuh Pinaka Swasti Ratu yang terpaku memuja Semedi.
Nyai Pinaka? Di mana aku ini? Kau tetap berada di tempatmu bersemadi, Nyai. Akan tetapi lihatlah, candi yang murca itu telah muncul menampakkan diri. Lalu apa yang terjadi padaku? Sebuah teja telah turun dan hinggap di dalam tubuhmu, Nyai. Kau merasakan hal itu? Iya, aku merasakan. Kekuatan sang pujangga sangsari telah hinggap menyatu dalam tubuh. Kaulah yang diharapkan bisa menyelamatkan candi ini. Cepat lakukanlah. Beberapa saat Pinaka Swasti Ratu nampak kebingungan. Dia kemudian menemparkan pandangan matanya ke segala penjuru. Dan alam pikirannya mulai bekerja. Pinaka kemudian melihat ke arah puncak stupa candi. Bayangan kecemasan tiba-tiba membias di wajahnya. Dia segera meloncat. Dengan gesitnya Pinaka Swasti Ratu meloncat menuju ke puncak candi, melenting melampaui dinding-dinding batu, diikuti oleh Brahmana Loh Gawe dan Wasi Presima. Perempuan bernama Uma Durga itu terkejut melihat kedatangannya. Kau siapa? Namaku Pinaka Swasti Ratu. Aku adalah pimpinan perguruan Widara Kandangan yang mempunyai urusan denganmu. Pergilah, jangan ganggu aku. Sayang sekali perempuan bermata tiga. Aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa membiarkan dirimu menghancurkan candi ini. Pergi kau. Tidak. Ngidam kematian kau rupanya. Baik, aku tidak akan tanggung-tanggung untuk menebur kematianmu. Pinaka Swasti Ratu memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh perempuan itu dengan cermat. Perempuan pemuja Batari Durga, penjelmaan kembali Nyai Warakenya yang pernah hidup di zaman Mataram itu, segera membuka ikat kepalanya. Dada Brahmana Loh Gawe dan Wasi Presima berdesir melihat mata aneh di kening itu menyala merah, berkilat-kilat, siap membakar lawannya. Mampuslah kau di tanganku, keparat. Sebuah pertempuran aneh terjadi. Pinaka Swasti Ratu merasa heran bagaimana dia mampu melakukannya. Sekilas cahaya merah melesat ke arah dirinya. Pinaka segera merendahkan kakinya, tangannya teracung ke atas, menyambar ke arah loncatan cahaya itu. Kekuatan yang dahsyat bagai mengalir dari arah perutnya, seolah bayi yang dikandungnya memberi tambahan kekuatan luar biasa. Berdebah keparat, iblis! Siapa kau? Hah? Aku adalah dewa pencabut nyawa kematianmu. Kurang ajar! Hup, 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 hup! Sekali lagi terulang apa yang terjadi. Sebuah kilatan cahaya meloncat dari tatapan mata Uma Durga, mencoba menyambar kepala Pinaka Swasti Ratu. Namun dengan gesit, Pinaka merendahkan tubuhnya, dan dengan cepat, tangan kanannya menyambar lidah api cahaya itu. Mau dicoba lagi? Berdebah, iblis menjalan kau! Pinaka Swasti Ratu berdiri dengan kaki terhunjam dengan gagah, sementara Uma Durga tertatih-tatih berdiri. Dari matanya meleleh darah yang kemudian membasahi keningnya. Pinaka Swasti Ratu mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Perempuan iblis! Kaulah yang iblis. Kau tidak akan menang melawan aku, Uma Durga. Kau tidak akan mampu menghancurkan candi ini. Pergi kau! Tidak bisa. Berdebah! Pergi kau! Jangan ganggu aku! Tidak. Aku tidak akan pergi. Kau yang justru harus mati di tanganku. Perempuan macam kau, pemuja dunia gelap, justru harus ditumpas dari permukaan bumi ini. Setan! Dengan cermat, Pinaka Swasti Ratu mengulur-ulur waktu, sehingga beberapa saat kemudian, bulan yang tertutup gerhana itu muncul kembali. Mula-mula segaris tipis, namun yang segaris tipis melengkung itu membuat Uma Durga sangat cemas. Setan alas! Kau telah menggagalkan rencanaku. Kau telah menggangguku. Kau menggagalkan rencanaku. Bukan aku yang menggagalkan rencanamu. Akan tetapi Batara Agung yang tidak akan membiarkan perbuatanmu melalui tangan-tangannya.
aku adalah tangannya. Nah, sebelum kau mati, katakan, di mana orang-orangku? Cepat! Perempuan jalang. Hiya! Hiya! Mati. Aku tidak mempunyai kesempatan. Gara-gara kau. Kau tidak bisa mencegahnya, Uma Durga. Meski kau seorang perempuan yang sakti mandraguna, namun kau tidak akan mampu mencegah bulan yang terus bergerak. Sebentar lagi gerhana akan bubar. Bubar, kau dengar? Dan candi ini masih tetap utuh. Kau tidak punya kesempatan lagi. Baik. Aku kalah. Kali ini aku kalah. Akan tetapi, anakmu, bayi yang ada di dalam kandunganmu, kelak dia akan menjadi santapanku. Tunggu saja. Hiya! Menghilang Panglimunan. Aku tidak akan membiarkanmu, perempuan laknat. Kelak jika bayimu lahir, kau akan kehilangan kekuatanmu itu. Karena kekuatan itu akan berpisah pada bayimu. Bayi itu, apa yang bisa dilakukan? Dia tidak bisa membantumu, tidak bisa melindungimu. Tunggulah. Suasana kemudian menjadi tenang dan hening. Semilir angin membusai rambut Pinaka Swasti Ratu yang kemudian berkibar-kibar. Brahmanaloh Gawe dan Wasi Presima mendekatinya seolah mencoba membantu menenteramkan hatinya. Kau telah berhasil, Nyai. Kau telah berhasil menyelamatkan candi ini dari kehancuran. Akan tetapi, Bapak Brahmana mendengar bagaimana ancamannya. Yang Batara Agung tentu memberikan perlindungan kepadamu untuk berusaha. Serahkan semuanya kepadanya. Benar, Nyai. Yang Batara Agung pasti memberi perlindungan. Percayalah dan jangan cemas. Apa katamu, Sang Wasi Bresima? Benar-benar sebuah candi yang maha megah. Candi yang luar biasa indah. Swambara Budura. Benar, Adi. Candi ini memang sebuah candi yang megah. Sebuah karya yang agung. Semoga candi ini terlindungi hingga usia yang tidak terhingga. Mampu bertahan berabad-abad terhadap sengatan matahari, guyuran hujan, serta dari jarahan tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Di bawah guyuran sinar bulan purnama yang kembali muncul terang benderang, Brahmanaloh Gawe dan Wasi Presima mengelilingi wilayah candi, meneliti dan mengaguminya tiada habis-habisnya. Adalah di saat itu pula perimbangan peperangan yang terjadi di Ganter mengalami pergeseran yang jelas arahnya. Mundur! Pasukan Kediri mundur! Ayo pasukan Kediri, mundur! Peperangan. Betapa mengerikan yang bernama peperangan itu. Lihatlah, Kenaro. Kesibukan orang-orang Ganter dan Kediri dalam mengumpulkan orang-orang yang terluka, juga yang mati. Nyawa bagaikan tidak ada harganya sama sekali. Lihatlah. Wajah prajurit-prajurit itu kuyuh sekali. Perang memang kejam, Kebo Ijo. Akan tetapi perang tetap diperlukan untuk sebuah perubahan. Kertajaya tidak bisa dipaksa mengubah sikap dengan kata. Itulah sebabnya orang-orang Ganter memaksakan perang. Perubahan yang diidam-idamkannya itu memang mahal harganya. Taruhannya adalah nyawa yang tidak terhitung jumlahnya. Kenaro, kelak kau sendiri bagaimana? Jangan berpikir apa yang akan terjadi kelak. Sekarang marilah kita tinggalkan tempat ini. Tidak ada yang bisa kita saksikan lagi di tempat ini. Selain rintihan kesakitan, luka-luka dan tangis, kita kembali ke Tumapel. Perang telah berakhir dan hanya berlangsung setengah malam. Namun akibatnya sungguh sangat mengerikan bagi Kediri yang dalam hal jumlah sebenarnya jauh lebih besar dan siap menggilas Ganter. Namun kekacauan yang terjadi di pasukan cadangan benar-benar merusak segala sesuatu yang telah direncanakan sebaik-baiknya oleh Tumenggung Ronopatmo. Sungguh betapa kecewa dan marahnya Tumenggung Ronopatmo melihat akhir dari peperangan itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.